Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TRI 3A. Di sini kami akan mempresentasikan bab 3 yang berjudul Computer and Internet Crime. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imelda Dwi Putri dan di sini saya bersama teman-teman saya yaitu Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dengan NPM 247820203. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026. Selanjutnya di sini langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi kutipan Martin Luther King Jr., yaitu penjahat paling berbahaya adalah orang yang dikaruniai akal tetapi tidak memiliki moral. Nah, di sini juga ada pengertian dari kasus Raventon ransomware. Di sini ada pengertian ransomware itu sendiri, yaitu ransomware adalah program jahat, malware yang membuat komputer atau smartphone tidak bisa digunakan sampai korban membayar uang tebusan. Next. Nah, mengapa insiden semakin berbahaya? Insiden ini semakin berbahaya karena adanya satu, kompleksitas sistem yang meningkat. Jaringan komputer, sistem operasi, aplikasi, situs web, switch, router, hingga gateways itu saling terhubung. Nah, semua ini dikendalikan oleh ratusan juta baris kode. Semakin kompleks sistemnya, semakin banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh peretas. Selanjutnya ada cloud computing, yaitu banyak organisasi sekarang memakai layanan cloud untuk menyimpan data atau menjalankan aplikasi. Data dan software dapat dikelola pihak ketiga, lalu diakses lewat internet. Cloud computing ini praktis, tetapi memunculkan masalah keamanan baru dan memunculkan banyak pertanyaan, yaitu seperti apakah data di cloud transkripsi, apakah ada backup jika terjadi bencana, lalu apakah penyedia layanan cloud benar-benar bisa dipercaya. Selanjutnya di sini ada virtualisasi. Virtualisasi itu sendiri memungkinkan satu komputer fisik menjalankan beberapa sistem operasi, yaitu virtual machine. Jadi efisien, menghemat biaya server, ruang, dan listrik. Tetapi resikonya juga tinggi, yaitu jika satu server fisik diretas, semua virtual machine di dalamnya bisa berdampak. Lalu ini akan menambah kerumitan manajemen keamanan. Selanjutnya ada POD atau Bring Your Own Device. Nah, banyak perusahaan membolehkan pegawai memakai HP, laptop pribadi untuk bekerja. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu lebih nyaman dan produktif, lalu kekurangannya juga perangkat dipakai juga untuk aktivitas dengan kerja, misalnya browsing, media sosial, dan ini semua bisa lebih rawan malware. Malware daripada perangkat pribadi bisa menyebar ke jaringan perusahaan. Selanjutnya ada bug and vulnerabilities. Software pasti ada celah keamanannya. Jadi di sini ada hampir semua software punya bug. Peretas bisa menyerang bug ini, exploit, lalu vendor biasanya merilis perbaikan patch-nya. Masalahnya, jika patch tidak segera dipasang, sistem tetap rentan. Contohnya itu ada di tahun 2013, ditemukan celah berbahaya di Java 7 yang memungkinkan peretas masuk ke komputer. Lalu Oracle langsung merilis patch darurat. Selanjutnya di sini ada Zero Day Attack. Terjadi saat peretas menyerang sebelum ada patch atau bahkan sebelum bug diketahui vendor. Setelah Zero Day, kadang dijual di pasar gelap dengan harga bisa mencapai 250.000 US dollar dan ini sangat berbahaya karena belum ada solusi resmi. Selanjutnya, next, PPT. Nah, di sini ada beberapa jenis eksploitasi. Yang pertama ada virus. Virus merupakan kode program jahat yang biasanya menyamar sebagai file lain. Nah, ketika file terinfeksi dibuka, virus akan aktif dan menyebar komputer.
lalu komputer akan berperilaku aneh tidak sepertinya. Contoh dampaknya itu menampilkan pesan tertentu, menghapus atau merusak dokumen, lalu memformat ulang hard disk, dan virus biasanya menyebar lewat aksi pengguna, yaitu kayak kita misalnya membuka email, kita terinfeksi, masuk virusnya ke handphone kita, lalu dia akan menyebar. Lalu seperti kita misalnya asal download kayak kunjungan ke situs yang berbahaya. Kayak misalnya ada orang ngasih kita link, kita main pencet aja dan kita masuk ke situs yang sebenarnya itu situsnya berbahaya. Lalu di sini ada worm. Worm itu kayak dengan virus tapi lebih berbahaya. Worm bisa menyebar sendiri tanpa bantuan pengguna. Jadi biasanya mengirim salinan dirinya lewat email atau jaringan. Dampaknya itu kayak kehilangan data, sistem lambat, lalu pengguna IT harus bekerja keras membersihkan jaringan. Biaya kerusakannya juga cukup besar, yaitu kayak contohnya Wormcode, Red, Circum, Melissa, yaitu kerugiannya lebih dari 1 miliar US dollar. Lalu ada Worm Configure, Storm Overview, kayak kerugiannya itu lebih dari 5 US dollar, 5 miliar US dollar. Lalu di sini ada Trojan Horse, yaitu disebut Trojan karena menyamar seperti program normal, misalnya kayak screensaver, game, greeting card. Itu tuh kayak misalnya kita download game, tapi dia itu bukan game asli dari yang buat, kayak kita main download aja, tapi itu kayak kita lihatnya normal, tapi pas dijalanin kodenya itu langsung aktif, kayak kode jahatnya itu tersembunyi. Jadi dampaknya itu bisa menghapus file, mengendalikan komputer dari jarak jauh, mencuri password atau data, lalu menekan tombol keyboard. Itu serem banget, kayak ngerekam, kita kayak lagi ngetik terus direkam tombol keyboardnya. Selanjutnya ada spam. Kalau spam itu kayak pengiriman email massal tanpa diminta, biasanya berupa iklan murah, kadang untuk produk ilegal, skema cepat kaya, saham bodong, kayak gitu. Juga bisa digunakan untuk menyebarkan worm atau malware. Masalah spamnya itu biasanya mengisi kontak email dengan pesan tidak penting, lalu membuat email penting tenggelam. Biayanya besar bagi ISP, server, bandwidth. Selanjutnya di sini ada DDoS, yaitu Distributed Denial of Service Attack. Serangan DDoS adalah ketika hacker mengendalikan banyak komputer, botnet untuk membanjiri server target dengan permintaan palsu. Akibatnya server sibuk melayani permintaan palsu, jadi pengguna akses asli tidak bisa mengakses. Lalu di sini ada botnet jaringan komputer atau zombie yang diam-diam dikendalikan hacker tanpa sepengetahuan pemiliknya. Contohnya kayak Bank of America dan Cats pernah lumpuh akibat serangan DDoS pada tahun 2012. Lalu ada rootkit, yaitu kumpulan program yang memberi peretas akses penuh ke komputer tanpa sepengetahuan pemilik. Biasanya dipakai untuk menyembunyikan keberadaan hacker, lalu menjalankan file, mencuri data, mengubah konfigurasi sistem. Ini sangat sulit terdeteksi, lalu jika komputer terinfeksi rootkit, solusi paling aman biasanya adalah format ulang dan install ulang sistem. Selanjutnya ada phishing. Phishing itu merupakan penipuan lewat email palsu yang terlihat resmi, biasanya seolah dari bank. Kayak bank itu ngirimin kita pesan palsu, tapi kayak terlihatnya resmi. Emailnya kayak berisi link ke situs palsu. Lalu ada permintaan data pribadi kayak masukin nama, password, dan nomor kartu. Variasi phishing itu ada 3, kayak spear phishing itu ditargetkan khusus ke karyawan dalam organisasi, lalu smishing yaitu lewat SMS, phishing lewat telepon atau voice message. Contohnya ada nasabah bank mendapat SMS palsu soal masalah akun, lalu diminta nomor telepon nomor palsu, lalu data kartu ATM-nya dicuri.
Di sini juga memakan ribuan korban kehilangan uang dalam hitungan menit. Jadi di sini eksploitasi komputer bisa bermacam-macam seperti virus, worm, trojan, spam, DDoS, rootkit, hingga phishing. Semuanya bertujuan sama, yaitu untuk merusak, mencuri, atau memeras pengguna komputer. Oke. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Slide selanjutnya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelaku kejahatan komputer. Yang pertama itu ada hacker. Nah, istilah hacker ini awalnya merujuk pada orang yang suka mempelajari sistem komputer secara mendalam. Banyak hacker yang menggunakan keahliannya untuk tujuan baik, misalnya menguji keamanan sistem, namun istilah ini sering dipakai untuk menyebut orang yang menyusup ke sistem tanpa izin. Lalu yang kedua ada crackers. Nah, crackers ini itu orang yang memang berniat jahat. Nah, mereka merentas sistem untuk merusak, mencuri data, atau mendapatkan keuntungan pribadi. Jika hacker bisa bersifat netral, cracker hampir selalu negatif. Lalu yang ketiga ada malicious insiders. Nah, pelaku dari dalam organisasi yang menyalahgunakan akses mereka, misalnya pegawai yang sengaja mencuri data, menjual informasi rahasia, atau melakukan sabotase. Ancaman dari dalam biasanya lebih berbahaya karena mereka sudah mengetahui sistem yang baik. Lalu yang keempat ada industrial spies. Yaitu mata-mata industri bertugas mencuri rahasia dagang, formula, rencana produk, atau strategi bisnis dari perusahaan pesaing. Nah, informasi ini sangat berharga karena bisa memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Lalu yang kelima ada cyber kriminal. Pelaku yang menjadikan kejahatan dunia maya sebagai bisnis utama. Tujuannya yaitu keuntungan finansial, misal lewat pencurian identitas, penipuan kartu kredit, ransomware, atau menjual data curian di pasar gelap. Lalu yang keenam ada hacktivities. Nah, hacktivities ini merupakan gabungan dari kata hacker atau aktivis. Mereka menggunakan kemampuan merentas untuk mendukung suatu ideologi, politik, atau agenda sosial. Contohnya, melakukan serangan terhadap situs pemerintah untuk memprotes kebijakan tertentu. Nah, lalu yang ketujuh ada cyber teroristis. Nah, cyber ini melakukan serangan serius terhadap infrastruktur penting, misalnya jaringan listrik, sistem perbankan, atau jaringan komunikasi. Tujuannya adalah menciptakan kerusakan besar, ketakutan, dan kepanikan, sama seperti aksi terorisme di dunia nyata. Lalu selanjutnya ada hukum federal tentang kejahatan komputer. Nah, di Amerika Serikat terdapat berbagai undang-undang federal yang mengatur dan menghukum untuk tindak kejahatan komputer. Undang-undang ini terus diperbarui seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya ancaman dunia maya. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama ada Computer Fraud and Abuse atau ACT atau CFAA di tahun 1986. Nah, undang-undang utama untuk menindak kejahatan komputer CFAA menjadikan ilegal setiap akses tanpa izin ke komputer pemerintah, bank, atau komputer lain yang terhubung ke internet. Nah, undang-undang ini juga melarang pencurian data, penipuan komputer, serta penyebaran virus dan worm. Lalu yang kedua ada Electronic Communication Privacy ACT atau ECPA tahun 1986. Ini juga melarang penyadapan atau pengintaian terhadap komunikasi elektronik tanpa izin, termasuk email, data internet, dan komunikasi telepon seluler. Lalu yang ketiga ada USA Patriot di tahun 2001. Dibuat setelah serangan 11 September 2001 memberikan kewenangan lebih besar kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki
menyelidiki tindak terorisme, termasuk memantau aktivitas internet, email, serta transaksi keuangan mencurigakan. Lalu yang keempat ada identify theft and assumption deterrence di tahun 1998. Nah, ini menetapkan pencurian identitas sebagai tindak pidana federal. Siapapun yang menggunakan identitas orang lain untuk penipuan atau tindak kriminal bisa dituntut dengan hukum yang berat. Lalu yang kelima ada Can Spam di tahun 2004 mengatur pengiriman email komersial, email iklan tidak boleh menipu penerima, harus menyertakan identitas jelas pengirim. Serta wajib menyediakan pilihan berhenti berlangganan. Lalu yang keenam ada Sarbanes-Oxley di tahun 2002. Nah, ini fokus pada akuntabilitas perusahaan publik, mewajibkan pengusaha untuk menjaga integritas catatan keuangan, termasuk data elektronik, menghapus atau pemalsuan data keuangan bisa dihukum pidana. Digital Millennium Copyright atau DMSA di tahun 1998 ini melindungi hak cipta karya digital, melarang distribusi software atau alat yang dirancang untuk membobol sistem perlindungan hak cipta, misalnya DVD atau perangkat lunak berlisensi. Nah, kesimpulannya itu hukum-hukum federal ini dirancang untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani kejahatan komputer. Misal dari akses ilegal, pencurian identitas, pelanggaran hak cipta, sampai cyber terorisme. Lalu selanjutnya aturan di Indonesia. Nah, aturan di Indonesia ini itu yang pertama ada Undang-Undang ITE 2008 revisi pada tahun 2016. Yang kedua ada Undang-Undang PDP tahun 2022. Yang ketiga ada BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Yang keempat ada OJK dan yang kelima ada BI. Lalu selanjutnya Trustworthy Computing. Nah, untuk membangun kepercayaan masyarakat, sistem komputer harus dirancang sedemikian rupa sehingga orang merasa aman ketika menggunakannya. Microsoft memperkenalkan konsep Trustworthy Computing pada tahun 2002 sebagai visi untuk menciptakan sistem yang lebih dapat diandalkan. Nah, Trustworthy Computing memiliki 4 pilar utama. Yang pertama, itu ada security atau keamanan. Sistem harus terlindungi dari serangan virus, worm, hacker, maupun insider. Keamanan adalah fondasi utama agar pengguna merasa yakin dalam menggunakan sistem. Yang kedua, yaitu privasi. Nah, data pribadi pengguna harus dijaga dan hanya boleh digunakan sesuai izin yang jelas. Pengguna harus bisa mengontrol bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disebarkan. Lalu yang ketiga ada keandalan. Sistem harus bisa bekerja dengan konsisten dan stabil. Jika terjadi gangguan atau serangan, sistem harus cepat dipulihkan sehingga layanan tetap tersedia bagi pengguna. Lalu yang keempat ada business integritas atau integritas bisnis. Perusahaan penyedia teknologi harus beroperasi secara etis, transparan, dan sesuai hukum. Produk dan layanan yang diberikan tidak boleh menipu atau merugikan konsumen. Nah, sebagai contoh penerapan, Microsoft mengambil beberapa langkah, yaitu yang pertama merilis patch keamanan secara rutin. Lalu yang kedua ada meningkatkan fitur enkripsi dalam sistem operasi Windows. Yang ketiga ada menyediakan alat dan panduan keamanan bagi pelanggan perusahaan. Yang keempat melakukan audit internal agar praktik bisnis sesuai prinsip integritas. Nah, tujuan akhir dari Trustworthy ini yaitu menciptakan lingkungan teknologi informasi yang bisa dipercaya di mana pengguna yakin bahwa data
privasi dan layanan mereka terlindungi. Lalu Selanjutnya yaitu risk assessment. Risk assessment adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memprioritaskan risiko keamanan komputer, lalu menentukan langkah yang tepat untuk menguranginya. Ada beberapa langkah utama dalam risk assessment. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aset penting. Jadi dia itu menentukan data, perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem apa saja yang sangat bernilai bagi organisasi. Contohnya yaitu database pelanggan, server email, sistem keuangan. Kedua yaitu mengidentifikasi ancaman. Jadi kita perlu menentukan apa saja yang bisa mengancam aset tersebut. Misalnya serangan hacker, virus, kehilangan perangkat, kebocoran data oleh pegawai. Yang ketiga yaitu menilai kerentanan atau vulnerability. Jadi, kita tuh mengukur sejauh mana sistem mudah diserang. Contohnya, server yang belum di-patch, selalu password yang lemah, atau data yang tidak dienkripsi. Yang keempat yaitu mengukur dampak. Kita akan menilai seberapa besar kerugian yang mungkin terjadi jika ancamannya benar-benar mengeksploitasi kerentanan tersebut. Dampaknya bisa berupa kerugian finansial, hilangnya reputasi, atau gangguan operasional. Yang kelima yaitu menentukan prioritas penanganan. Jadi kita itu resiko yang paling berbahaya atau dampak tinggi dan kemungkinannya tinggi itu harus ditangani lebih terdahulu. Yang keenam yaitu memilih tindakan yang sesuai. Ada beberapa strategi yaitu menghindari resiko. Kita tidak menggunakan sistem yang berbahaya. Selanjutnya itu mengurangi resiko, kita memasang firewall atau antivirus. Selanjutnya mentransfer resiko, misalnya dengan asuransi. Serta menerima resiko jika biayanya itu terlalu besar dibanding kerugiannya. Selanjutnya, next PPT-nya. Selanjutnya yaitu security policy. Jadi kebijakan keamanan adalah dokumen resmi yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi melindungi aset informasinya. Beberapa poin penting dalam kebijakan keamanan itu meliputi yang pertama, tujuan dan ruang lingkup. Jadi tujuan dan ruang lingkup ini menjelaskan tujuan kebijakan, siapa saja yang terikat, dan sistem apa saja yang tercakup. Yang kedua, akses dan pengendalian. Kita akan menetapkan aturan siapa yang boleh mengakses data tertentu, bagaimana proses loginnya dilakukan, serta kebijakan penggunaan password. Contohnya, passwordnya itu minimal 8 karakter, wajib diganti setiap 30 hari. Yang ketiga yaitu penggunaan sistem. Menetapkan batasan penggunaan komputer, internet, dan email di kantor. Misalnya, kita melarang penggunaan komputer kantor untuk mengunduh software, bajakan, atau mengakses situs berbahaya. Yang keempat yaitu perlindungan data. Jadi kita mengatur bagaimana data sensitifnya itu disimpan, dienkripsi, dan dicadangkan. Yang kelima, tanggung jawab pegawai. Jadi setiap pegawai itu wajib melindungi informasi yang mereka kelola dan melaporkan jika ada insiden keamanan. Yang keenam yaitu tindakan jika terjadi pelanggaran. Menjelaskan sanksi atau konsekuensi bagi pelanggaran kebijakan. Selanjutnya yaitu edukasi pegawai.
Jadi setiap organisasi itu perlu mengadakan program edukasi keamanan bagi pegawai dan pekerja kontrak. Program ini bisa mencakup yang pertama, pelatihan dasar keamanan. Jadi kita membuat password kuat. Terus pentingnya update sistem dan kewaspadaan terhadap email yang mencurigakan. Yang kedua yaitu simulasi serangan. Misalnya menguji pegawai dengan mengirim email phishing palsu. Tujuannya agar mereka ini terbiasa mengenali tanda-tandanya penipuan. Yang keempat yaitu kebijakan penggunaan perangkat. Menjelaskan aturan tentang penggunaan laptop, ponsel, dan USB drive pribadi di jaringan komputer. Yang keempat yaitu penyadaran akan tanggung jawab. Pegawai perlu tahu bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas tim IT, tetapi tanggung jawab semua orang. Yang kelima yaitu pembaruan berkala. Ancaman dunia maya terus berkembang, oleh karena itu pelatihan harus dilakukan secara rutin, bukan sekali saja. Selanjutnya, PPT-nya. Selanjutnya itu pencegahan atau prevention. Pencegahan adalah langkah penting untuk melindungi sistem dari serangan keamanan. Tindakan pencegahan biasanya dilakukan dalam beberapa lapisan, sehingga jika satu pertahanan gagal, lapisan lain masih bisa melindungi sistem. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan yang utama. Yang pertama itu firewall. Firewall adalah sistem yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk maupun keluar. Fungsinya menyaring data berdasarkan aturan yang ditentukan organisasi. Yang kedua yaitu Intrusion Detection System atau IDS. IDS ini digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan atau sistem komputer. IDS juga dapat mengidentifikasi pola serangan seperti pemindaian port atau upaya login yang berulang. Sistem ini biasanya bekerja sama dengan firewall untuk memperkuat pertahanan. Yang ketiga yaitu antivirus software. Perangkat lunak antivirus dirancang untuk mendeteksi, mengisolasi, dan menghapus malware. Yang keempat yaitu safeguard against insiders. Jadi organisasi perlu melindungi sistem dari ancaman yang berasal dari dalam, yaitu melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap pegawai baru, serta membatasi hak akses yang hanya sesuai kebutuhan kerja. Yang kelima yaitu defending against cyber terrorism, untuk melawan ancaman yang lebih besar seperti serangan terhadap infrastruktur penting, yaitu organisasi yang menggunakan sistem redundansi serta menyediakan pusat data alternatif. Yang keenam yaitu periodic IT security audit. Audit keamanan dilakukan untuk menilai seberapa baik kebijakan dan teknologi keamanannya ini dijalankan. Selanjutnya, next, yaitu detection, response, and incident handling. Selain pencegahan, organisasi juga perlu memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan merespon insiden keamanan dengan cepat. Hal ini penting karena tidak ada sistem yang benar-benar aman. Yang pertama itu ada detection system. Kedua adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya aktivitas mencurigakan atau insiden keamanan. Yang kedua itu response plan. Organisasinya harus memiliki rencana respon yang jelas untuk menangani insiden. Yang ketiga yaitu protection of evidence and logs.
Jadi kita tuh menjaga catatan log, file atau perangkat agar bisa digunakan untuk investigasi. Selanjutnya yaitu insiden report. Jadi setiap insiden harus ditutup dengan laporan resmi. Laporan biasanya mencakup waktu dan jenis insidennya serta dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu komputer forensik. Forensik komputer adalah bidang ilmu yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pelestarian bukti di digital untuk digunakan dalam investigasi hukum, sama seperti forensik pada kasus kriminal biasa. Tujuannya adalah menemukan kebenaran, tetapi buktinya itu berupa data digital. Tujuan utamanya yaitu mengidentifikasi bukti yang relevan dengan kasus, serta mengumpulkan dan melestarikan bukti tanpa mengubah atau merusaknya. Yang kedua yaitu aspek hukum. Hukum yang berlaku ini mewajibkan bukti digital dikumpul dengan cara yang sah, sehingga tidak bisa ditolak di pengadilan. Yang ketiga itu sertifikasi. Jadi seorang spesialis forensik komputer biasanya memiliki sertifikat profesional seperti CCE, DCFA, dan PMCE. Keempat yaitu pentingnya untuk investigasi dan keamanan jangka panjang. Nah, ringkasan yang terakhir yaitu ringkasan dan diskusi. Nah, yang pertama itu ringkasannya ancaman meningkat, pelaku beragam, hukum dan pencegahan forensik penting. Nah, yang kedua tuh istilah kunci, yaitu ada virus, worm, trojan, botnet, zero day, IDS, risk assessment, dan forensis. Nah, pertanyaan diskusi yang pertama, apakah membayar tebusan ransomware benar atau salah? Akan dijawab oleh teman saya yaitu Imelda Dwi Putri. Jawabannya yaitu adalah salah. Secara prinsip yaitu karena membayar tidak menjamin bahwa data akan kembali. Membayar justru kita mendukung dan mendanai kelompok kriminal untuk terus beraksi. Lalu ada resikonya yaitu seperti data bisa tetap bocor walaupun kita sudah membayar. Jadi alternatif yang lebih baik yaitu backup yang rutin, lalu rencana pemulihan insiden, dan melapor ke pihak yang berwenang. Jadi membayar tebusan bukan solusi etis maupun efektif. Selanjutnya, lalu yang kedua pertanyaannya itu ada biot lebih banyak manfaat atau resikonya. Nah, ini akan dijawab sendiri oleh saya sendiri. Nah, manfaatnya sendiri itu sebenarnya hemat biaya perusahaan, tidak perlu menyediakan semua perangkat. Yang kedua itu fleksibilitas kerja karyawan, lebih nyaman pakai perangkat sendiri. Nah, yang ketiga itu ada produktivitas meningkat karena karyawan bisa bekerja dari mana saja. Nah, resikonya yaitu keamanan data terancam karena perangkat pribadi mungkin tidak terenkripsi atau terlindungi, ada sulit mengontrol akses dan kepastian. Lalu resiko kebocoran data saat perangkat hilang atau diretas. Nah, secara umum itu resikonya lebih besar jika perusahaan tidak punya kebijakan keamanan yang jelas, MDM, enkripsi, VPN, dan lain-lain. Tapi dengan regulasi dan tools keamanan yang baik, manfaatnya bisa dioptimalkan. Yaitu pertanyaan ketiga, apakah pemerintah Indonesia sudah cukup tegas melawan cybercrime? Akan dijawab oleh teman saya yaitu Putri Aulia. Menurut saya, pemerintah Indonesia sudah berusaha tegas, tapi belum cukup maksimal. Kelebihannya itu sudah ada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP, serta lembaga khusus seperti BSSN. Polisi juga sering menangkap pelaku carding, pinjol ilegal, dan penipuan online. Tetapi masih terdapat kekurangan.
Masih banyak kebocoran data besar, spam pinjol marak, dan kasus phishing yang terus terjadi. Hukuman yang dijatuhkan kadang tidak memberi efek jera. Jadi, pemerintah itu perlu memperkuat penegakan hukum, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan memperbaiki keamanan infrastruktur negara. Oke, di sini penjelasan dari materi kami sudah selesai. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.